Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi metode penelitian bisnis dengan judul prosedur analisis pengaruh. Sebelumnya perkenalkan kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Ayu Lindawati dengan NPM 180183, ada Muhammad Ainuzaki dengan NPM 210025, Sofia Wulanismara dengan NPM 210029, saya sendiri Anastasia Kanaria NPM 2137, Muhammad Rafa Alfarabi dengan NPM 21.40 dan Ivan Azhar Hafiz dengan NPM 21.041. Melalui presentasi ini terdapat beberapa ruang lingkup materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada regresi sederhana, yang kedua regresi berganda, yang ketiga MRA, yang keempat regresi logistik, yang kelima regresi data panel, yang keenam analisis jalur, dan yang terakhir ada SEM. Materi yang pertama ada regresi sederhana. Regresi sederhana dapat didefinisikan sebagai metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Jadi metode regresi sederhana pada umumnya digunakan untuk memahami dan memprediksi bagaimana perubahan dalam variabel X mempengaruhi variabel dependen Y. Terdapat persamaan umum dari regresi sederhana, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta X ditambah error, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, alfa adalah perpotongan garis, beta adalah kemiringan garis, dan error adalah kesalahan acak. Yang selanjutnya ada dua jenis regresi sederhana. Yang pertama yaitu regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana ini meliputi terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Regresi linier sederhana ini digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua ada regresi logistik sederhana. Hal ini terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen yang bersifat dikotomi. Regresi logistik sederhana ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan kemungkinan kejadian variabel dependen. Kemudian untuk yang selanjutnya ada regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan multivariate regression atau regresi multivariat adalah analisis regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel respon, variabel terikat atau variabel dependen. Jenis-jenis regresi berganda yaitu ada regresi linier berganda, regresi logistik berganda, regresi data panel berganda, regresi ordinal berganda, dan regresi multinominal berganda. Yang pertama ada regresi linier berganda. Adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh linier dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi logistik berganda. Logistik berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Dikotomi artinya dalam bentuk kategori dengan jumlah kategori sebanyak dua kategori. Regresi data panel berganda yaitu digunakan ketika data mencakup informasi sepanjang waktu atau runtut waktu dan data panel atau data panel. Regresi ordinal berganda digunakan ketika variabel terikat adalah data ordinal yang menggambarkan urutan yang tidak secara langsung terikat dengan jarak yang
jarak yang numerik. Regresi multinominal berganda digunakan ketika variabel terikat data nominal dengan jumlah kategori lebih 2. Variabel bebas ada lebih dari satu variabel. Next, ada uji regresi linier sederhana ataupun regresi linier berganda. Pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi. Ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang selanjutnya yaitu ada Moderate Regression Analysis atau MRA. Jadi MRA ini merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk memahami bagaimana efek dari satu variabel independen tergantung dengan variabel independen lainnya. MRA ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bervariasi tergantung pada tingkat variabel moderatnya. Hasil penelitian ini yang relevan dengan uji interaksi atau MRA dapat ditemukan dalam berbagai penelitian kuantitatif, terutama dalam konteks penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hubungan antar variabel dalam penelitian. Dan untuk yang selanjutnya adalah regresi logistik. Definisi analisis regresi logistik adalah metode regresi yang menggambarkan hubungan antara beberapa variabel independen dengan sebuah variabel respon dikotomus atau biner. Selanjutnya, untuk regresi logistik memiliki cangkupan yang lebih luas daripada model logit. Model logit dengan dua pilihan sering disebut binary logistic regression, sedangkan model logistik dengan lebih dua pilihan disebut multinomial logistic regression. Untuk kelebihan metode regresi logistik, yang pertama, regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Kemudian variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinu, discrete, dan dikotomis. Dan untuk regresi logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atau variabel terikat diharapkan nonlinear dengan satu atau lebih variabel bebas. Berikut ini merupakan rumus persamaan umum regresi logistik. Selanjutnya adalah regresi data panel. Regresi data panel merupakan data kerat silang atau cross section dan runtut waktu atau time series sekaligus. Dengan demikian bisa dikatakan juga regresi data panel itu adalah mengamati perilaku kerat seiring dari waktu ke waktu begitu. Lalu untuk persamaan umum regresi data panelnya ada Y sama dengan alpha plus beta kali X ditambah beta 2 kali X2 ditambah sekian ditambah BN kali XN plus EN. Lalu di mana Y menyatakan variabel terkait, X menyatakan variabel bebas, dan I menyatakan individu ke I, lalu T menyatakan periode ke T, dan E menyatakan error cross section ke I dan waktu ke T. Selanjutnya adalah macam-macam metode regresi data panel. Metode regresi data panel sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fixed effect model, lalu random effect model, dan common effect model. Yang pertama yaitu fixed effect model. Model ini menggunakan adanya efek tetap untuk setiap unit dalam sampel yang tidak berubah seiring waktu. Model ini cocok digunakan jika terdapat karakteristik khusus yang melekat pada setiap unit. Selanjutnya ada random effect model, merupakan efek acak antara unit-unit yang diamati.
Model ini biasa digunakan jika efek antar unit dianggap berasal dari distribusi acak. Yang terakhir ada common effect model, yaitu efek umum yang memengaruhi semua unit dalam sampel. Model ini digunakan apabila terdapat faktor umum yang mempengaruhi semua unit. Selanjutnya yaitu ada analisis jalur. Jadi, analisis jalur ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan di antara variabel dan mengevaluasi pengaruh sebab akibat antar variabel. Fungsinya yaitu 1. Menganalisis hubungan antara variabel sebab akibat, 2. Memodelkan persamaan struktural antar variabel, 3. Menguji hipotesis yang diperkirakan sebagai penyebab suatu fenomena dalam penelitian. Lalu langkah-langkah dalam analisis jalur yaitu 1. Jadi ada 3 langkah-langkah, yaitu yang pertama analisis outer model atau mengevaluasi hubungan antara variabel mediasi dan variabel dependen. Yang kedua, analisis inner model, yaitu mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan mediasi. Yang ketiga, pengujian hipotesis, yaitu menguji hipotesis yang diperkirakan sebagai penyebab suatu fenomena. Jadi dalam analisis jalur ini maka akan didapatkan suatu hipotesis dalam penelitian. Perkenalkan, nama saya Yulindawati, NPM 1801010183. Izin mempresentasikan tentang SEM atau Structural Equation Modeling, yaitu adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-seksional, linear, dan umum. Termasuk dalam SEM ini ialah analisis faktor, analisis jalur, dan regresi. Definisi lain dan menyebutkan SEM adalah teknik analisis multivarian yang umum dan sangat bermanfaat yang meliputi versi-versi khusus dalam jumlah metode analisis lainnya sebagai kasus-kasus yang khusus. Dari SEM sendiri mempunyai keunggulan, yaitu ada 9 keunggulan dari SEM. Yang pertama yaitu memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Yang kedua, penggunaan faktor analisis, penegasan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan banyak indikator dalam satu variabel laten. Yang ketiga yaitu daya tarik interface permodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran hasil analisis. Yang keempat, kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. Yang kelima yaitu kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Yang keenam yaitu kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Yang ketujuh yaitu kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan. Yang kedelapan yaitu kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara beberapa kelompok subjek. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengatasi data yang sulit seperti time series dan kesalahan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak lengkap. Dari aplikasi SEM tersendiri yaitu memiliki 6 aplikasi yang utama. Yang pertama adalah model sebab akibat atau causal modeling, disebut dengan analisis jalur atau path analysis, yang menyusun hipotesis hubungan-hubungan sebab akibat atau causal relationship di antara variabel-variabel yang menguji model-model sebab akibat atau causal models dengan menggunakan sistem persamaan linear. Yang kedua yaitu analisis faktor penegasan atau confirmatory factor analysis, suatu teknik kelanjutan dari analisis faktor di mana dilakukan pengujian hipotesis-hipotesis struktur, faktor loadings, dan interkorelasinya. Yang ketiga yaitu analisis faktor urutan kedua atau second order factor analysis, suatu variasi dari teknik analisis faktor di mana matriks korelasi dari faktor-faktor tertentu atau common factors dilakukan analisis pada faktornya sendiri untuk membuat faktor-faktor urutan kedua. Yang keempat yaitu model-model regresi atau regression model, suatu teknik kelanjutan dari analisis regresi linear di mana bobot regresi dibatasi agar menjadi sama satu dengan lainnya atau dilakukan spesifikasi pada nilai-nilai numeriknya. Yang kelima yaitu model-model struktur covariance atau covariance structures model, yang mana model tersebut menghipotesiskan bahwa matriks covariance mempunyai bentuk tertentu.
Dan yang terakhir yaitu model struktur korelasi atau correlation struktur model, yang mana model tersebut menghipotesiskan bahwa matriks korelasi mempunyai bentuk tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga untuk materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.